Kita ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami percaya ibadah kami ini hanya untuk meninggikan nama-Mu. Kami datang hanya untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur boleh sekali lagi dalam kehidupan kami boleh beribadah. Kami percaya ketika kami datang di gereja-Mu ini Bapa, Engkau pula juga yang hadir memberkati kami. Kami juga menyiapkan hati dan kehidupan kami untuk Engkau taburi benih firman Tuhan Bapa. Kami percaya ada kekuatan baru, ada pengurapan yang baru, ada pertolongan yang baru dari Tuhan di saat kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, bahkan dengan pertolongan dari Roh Kudus kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sukacita kami mau beribadah bersama di sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sama-sama kita katakan amin. Amin. Dan silakan duduk Bapak. Shalom semuanya yang bersukacita, lambaikan tangannya. Luar biasa, hari ini saya percaya kita semua disertai Tuhan. Kita selalu diberkati Tuhan dan kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami mau ambil bagian yang terbaik Tuhan. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau Yesus. Kami mau ambil bagian yang terbaik Yesus, memuliakan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan dengan kerinduan kami Yesus. Kami datang ya Tuhan dengan senang hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku
Dan kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai bersama-sama dengan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekolah minggu bisa maju ke depan. Nah ini minggu pertama, adik-adik mau mempersembahkan pujian ya Kak Yusef ya? Belum. Akan ada pengurangan anak. Harus bersilakan. Halo, selamat sore. Kita akan berdoa untuk adik-adik kita mau sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Bapak, terima kasih Engkau teramat baik pada kami semua. Yang berkumpul di tempat ini tanpa penyertaan itu tidak akan mungkin Tuhan. Saat ini kami mau serahkan anak-anak kami untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan, pimpin dan berkati mereka Tuhan. Ajari mereka untuk terus berada dalam hadirat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus. Sekarang biar Bapak Ibu sekolah minggu kita berdiri semuanya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya percaya Tuhan Yesus baik buat kita. Berikan salam kenikmatan, coba katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari nyatakan dalam pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita menyanyikan. Yesus, Dia baik.
hanya di dalam-Mu Tuhan, sahabat kami yang luar biasa. Hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus, Allah kami yang setia. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat yang sungguh dekat Yesus, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu.
Pak, kok kayaknya familiar dengan istilah ini? Ya, betul Bapak Ibu. Kalau ada di antara Bapak Ibu, saya lihat kelihatan ya, dia senang fitness ya. Saya ambil memang istilah itu dari sini. Cuman kalau di fitness adalah no pain, no gain. Nah, itu orang-orang yang senang fitness ya, mereka dengan slogan bahwa latih ototmu sampai terasa sakit, karena setelah itu pasti dia bertumbuh. Dan saya, seperti Pak Wisnu, kami telah merencanakan untuk menjadi pendeta yang rajin fitness. Dan memang belum terjadi, tetapi 5 tahun terakhir ini rencana itu tetap ada. Amin, saudara. Saudara jangan hakimi yang belum jadi itu. Rencananya itu tetap ada. Amin. Bukankah sulit untuk merencanakan sesuatu? Oke. Tetapi begini Bapak Ibu, khotbah hari ini adalah khotbah di bagian pertama. 20 menit pertama mungkin akan tidak menyenangkan. Saya berdoa tentang terbesar dalam menyampaikan khotbah ini adalah saya mengkhotbahkan dengan kasih sayang Allah di hati saya, sehingga berita hari ini bukan berita sarkas tentang jemaat yang hidupnya nyaman, tapi juga bukan berita superioritas seolah-olah saya dan kita semua adalah orang-orang yang jagoan menderita semua. Lalu kita bikin slogan, mari kita menderita, lebih menderita lagi. Ini belum seberapa. Tidak seperti itu saudara. Saya tidak dipanggil untuk menjadi motivator, tetapi saya yakin saya dan Pak Wisnu dipanggil untuk memberitakan kebenaran. So let the word speak to your heart. Amin. Saya pakai bahasa Inggris sedikit biar mertua saya nanti dengar berita kan. Mantaplah menantu hatinya. Ayo saudara. Itu tidak. Oke. Ya saudara bisa bayangkan ya betapa inginnya mertua saya menjual saya ya. Oke. Bapak Ibu mari sama-sama kita baca ayatnya, pendahuluannya. Mohon maaf untuk tulisan yang mungkin agak kecil dan agak susah diedit, ya, dan berwarna merah, ya kan? Kalau Pak Wisnu berkenan mungkin boleh dibagi ke jemaat, tentu saja satu handphone ya ada kenakan tarif Pak ya. Oke. Masuk ke rekening pastor ya? Iya siap. Oke, Bapak Ibu boleh bersama-sama kita baca sebagai bagian pendahuluan. Ada masa dalam hidup kita di mana Allah tidak bekerja sesuai keinginan kita pada akhir sebuah pergumulan. Pernah ngalamin itu ya? Ketika itu terjadi, yang terjadi dengan kita biasanya
kita kecewa, tawar hati, bahkan pada tingkat tertentu kita undur dari Tuhan. Kenapa? Memang secara naluriah saat kita mengalami penderitaan, kita ingin penderitaan ini, oke, kita tidak menolak penderitaan ini, tapi kita sudah mulai punya rekayasa dalam jiwa kita. Penderitaan ini hanya boleh berlangsung berapa lama? Betul nggak? Kalau bisa di saat kita doakan, setelah kita melihat mata habis doa langsung terjadi, selesai. Yang bergumul dengan penyakit kalau bisa langsung tumpang tangan dan langsung selesai. Hidup kita percaya mujizat, katakan amin. Amin. Dan Allah menyediakan mujizat, oleh bilur-bilurnya penyakit menjadi sembuh, katakan amin saudara. Tetapi khotbah hari ini di masa Prapaskah ini mencoba untuk mengurai kebenaran yang mungkin bagi beberapa di antara Anda sangat menjadi tanda tanya dalam jiwa, apalagi kekecewaan dalam perjalanan rohani. Doakan semoga saya mampu menjelaskannya, dan kalaupun saya tidak mampu menjelaskannya, saudara diberi karunia oleh Roh Kudus untuk memahami tanpa penjelasan saya. Amin. Amin. Oke. Nah, ini diperparah dengan banyaknya teologi yang salah dan buruk yang bukannya menolong malah semakin merusak hati kita. Nanti sebentar kita akan belajar lebih jauh. Itu sebabnya kita butuh Injil. Sama-sama bilang, saya butuh Injil. Saya butuh Injil. Karena Injil akan menjelaskan semua peristiwa dalam kehidupan kita dengan sangat terang benderang. Semua peristiwa dalam Alkitab terlalu cukup dan lengkap untuk menjelaskan artinya, maksudnya, tujuannya bagi kita. So, are you ready? Oke, mari kita take off. Next slide please. Sorry. Ya dari sini ya. Ya udah kebiasaan pendeta besar ya. Udah nggak mau kerja. Saya di Pekanbaru hari Sabtu subuh kemarin dijemput, dan yang jemput saya orang-orang BP di sana. Mereka tanya, bagaimana Pak ini? Bisa tidur kan? Saya bilang kalau tidur nggak pernah ada masalah. Yang saya nggak bisa itu kerja. Ya, Pak Wisnu tadi bertanya begitu. Betul ya? Tidur kita nggak ada masalah. Amin. Tidur di mana aja. Betul ya? Gampang lagi. Kerja ini yang repot. Haleluya. Bagaimana? Saudara pernah ada keinginan ingin membunuh pendeta yang di depan? Atau minimal menyalibkannya? Tidak ada ya? Ya, saudara, Anda baru jumpa saya belum beberapa jam, ya kan? Ya, saudara bisa kebayang 21 tahun istriku yang Jawa itu bilang gini saya. Nanti kapan-kapan saudara ketemu. Dia suka bangga, dia bilang begini, lihat tuh Pak. Pernah dia ngomong gitu, lihat tuh Pak, orang-orang pada puji saya. Bu Kristen bisa ya bertahan dengan Pak Yuri. Karena saya ini lucu, tapi suka sarkas dan ada galak-galaknya. Itu semua fitnah, percaya. Nah, dia dengan bangga dia bilang begini, mereka puji karena aku bisa bertahan ya. Loh, saya bilang begini, loh, asal kamu tahu aja, aku juga harusnya dipuji. Kan juga nggak mudah bertahan sama kamu. Are you with me, man? Amin. Bu, enak aja ibu, enak aja. Iya, saya bertahan Wisnu karena kebenaran. Bu, suamimu juga berjuang bertahan. Halo, apa kabar? Amin. Saudara boleh dapat gambaran yang bertakut banyak kali ini, amin. So, mari kita baca ayatnya. Saya menjadi pendeta masa kini, saudara ya. Ya, pendeta, Anda nggak perlu sibuk bawa Alkitab, kami siapkan Alkitab. Amin. Nanti setelah ibadah ini saya akan mengusulkan ke Pak Wisnu, Anda minggu depan nggak usah bawa persembahan, biar Pak Wisnu aja yang siap. Ya, kita udah banyak ketawa karena berikut ini nggak enak semuanya. Amin, saudara. Bilang sama kanan kiri, kalau khotbah lucu di depan begini, biasanya nggak enak berikutnya. Oke, mari sama-sama kita keroyokan baca ayat ini. 2, 3, mulai. Maka firman Tuhan kepada Ayub, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah. Berarti begini, Ayub mengalami penderitaan di bagian tubuh luarnya dengan amat sangat ekstrim. Betul ya Bapak Ibu? Sehingga rasa gatal itu tidak lagi mempan digaruk dengan tangan, dan gatal yang bercampur nyeri itu Ayub menggaruk sambil mengobati.
Dengan cara apa? Pakai beling, sekalian hancur. Waduh, nggak kebayang penderitaan seperti itu. Dan kemudian ayat 9, sama-sama kita baca 2-3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dan saya pikir istri yang seperti ini yang dicari di zaman ini untuk menjadi motivator bagi suami yang sedang dalam kegagalan. Betul ya? Suami lagi gagal, cara terbaik Bu adalah suruh dia masih bertahan, kamu masih rajin doa kah, masih pergi kebaktian kah, masih menunjukkan kehidupan yang saleh kah? Nggak usah. Lihat, kurang lebih bahasanya seperti itu. Allah tidak berserta dengan kita. Cukup, kutukilah dia, lalu kemudian mati. Ini istri ini benar-benar dia sangat terstruktur ya. Dia mau suaminya mati, tapi masuk neraka juga. Karena sebelum mati suruh kutuki Allah. Ini luar biasa. Istri seperti ini saya yakin tidak ada di Amerika. Amin Bapak Ibu. Amin. Tidak ada yang begini di Amerika. Apalagi di Jogja. Amin. Apalagi di ibadah hari ini. Nanti minggu depan saya khotbah di GBI di Jakarta, mungkin di sana ada. Dan nanti minggu depan saya akan khotbah di sana dan saya juga akan bilang di situ nggak ada. Dan minggu lalu saya di Jogja, mungkin ada. Melihat itu atau mendengar itu, Ayub merespon, sama-sama baca ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan loh. Saya kira ayat ini adalah ayat yang dirindukan oleh para pria. Setelah dia memaki-maki istrinya, dia akan berkata, dengan ini aku tidak berdosa kepada istriku. Apakah Alkitab mendukung kata-kata kasar Ayub? Saya yakin tidak. Amin. Kalau begitu kita mesti memahami apa maksud dari ayat ini. Nah, saya mulai Bapak Ibu dari ayat yang ke-7. Coba perhatikan, ada teks yang mengganggu kita. Apa itu? Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Betul ya? Coba Pak, ini aja. Ini sudah saya doakan tadi. Tekan dulu. Ini kembali ke juru Pak. 7 rupa ya? Wah, luar biasa. Nah, ada sesuatu yang mengganggu pengetahuan kita. Iblis pergi dari hadapan Tuhan. Berarti mereka habis ngopi bareng, mereka habis komsel bareng. Saudara kalau memperhatikan, saudara mesti memahami kedalaman maksud dibalik penulisan ayat ini. Kata di hadapan Tuhan itu merujuk kepada Allah yang maha hadir. Amin. Jadi, tapi begini, iblis tidak di sorga. Dia ada di radius yang jauh dari Allah. Tetapi kenapa dia bilang di hadapan, Pak? Karena ketika Allah berbicara, sama seperti ketika Allah menyingkapkan firman-Nya di hati kita. Amin, saudara. Kita jauh, kita di sini di bumi, Allah bertata di sorga. Tetapi kita mampu memahami firman Allah. Kenapa? Karena kita pun ada di hadapan Allah. Sampai di sini kita oke? Lalu kemudian izinkan saya menjelaskan ayat yang ke-10. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Waduh, kalau begitu Pak Pendeta, kalau saya lagi pada tingkat kesel terhadap istri saya, apalagi dia habis ngomong kasar, karena ada banyak istri-istri di Bekasi. Mereka seringkali tidak sadar kata-katanya sangat menyakiti suaminya. Amin. Amin. Iya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saudara, lalu Ayub membalasnya dengan kata-kata. Kita itu suka berpikir bahwa begini, berarti Tuhan setuju bahwa jika pada titik tertentu istri melukai seorang suami, maka gunakan kata-kata sakti ini. Betul ya? Nah, sebenarnya konteks perempuan gila yang dimaksud oleh Ayub adalah dapat dijelaskan di bagian berikutnya. Kamu itu nggak bersyukur, nggak tahu berterima kasih setelah semua yang telah kita nikmati dari Allah. Lalu sekarang kita mencoba untuk mengutuki Allah. Jadi yang diserang oleh Ayub sebenarnya cara berpikir wanita ini. Dan tebak saudara, Ayub adalah
merepresentasikan Kristus dan istri Ayub merepresentasikan kita. Seringkali kita baca ayat bagian ini, kita langsung menempatkan diri sebagai Ayub, betul ya? Enggak, kita itu terrepresentasi lewat kehadiran istrinya Ayub. Bahwa manusia, orang percaya, ketika dia mengalami kehidupan yang tidak seperti dia inginkan, penderitaan yang lebih lama, jawaban doa yang lebih lama, bahkan suasana kehidupan, ekonomi keluarga atau apapun dalam hidupnya seperti tidak mendapatkan titik terang, hati kita ini diwakili oleh istri Ayub ini. Kita bisa marah di titik tertentu, meninggalkan kesalehan, pada titik yang paling ekstrim meninggalkan Tuhan. Tapi saudara lihat, Anda bisa saja berbuat salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal dalam rencananya. Keberhasilan kehidupan kita sampai akhir hidup ini tidak ditentukan oleh seberapa saleh kita, tetapi seberapa sempurna penyertaan Allah dalam hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Nah, kemudian mari kita masuk pada bagian yang berikut. Memang ketika hidup seperti sedang menjalani penderitaan tanpa akhir, biasanya di dalam batin kita terjadi dua macam pertempuran yang saya sebut dengan istilah tantangan pertama dan tantangan yang kedua. Coba lihat tantangan yang pertama. Boleh sama-sama baca? 2, 3. Intimidasi iblis melalui batin kita tentang penderitaan yang sedang terjadi. Waduh, ini yang saya bilang tadi di awal. Bila diperparah dengan teologi yang buruk, Pak Wisnu, maka seseorang itu bukan makin pulih, dia bisa saja terlihat semangat, tetapi semangat dengan motif yang salah. Tenang lagi, sebentar lagi. Apalagi mohon maaf, kalau ada orang-orang yang secara tidak bertanggung jawab mengucapkan kata-kata nubuat yang tidak berasal dari Tuhan. Contohnya, ada beberapa kan, kita dikunjungi oleh teman, kita lagi sakit, Tuhan bicara, kamu sembuh besok. Nah itu kalau besok nggak sembuh, waduh, apa yang terjadi dengan hati kita? Karena kita lebih percaya teman kita, nggak mungkin temanku itu bohong. Aku tahu dia diurapi Tuhan. Akhirnya kita salahkan siapa? Tuhan. Tuhan ini kayaknya lagi benci sama saya. Come on, saudara. Ketika engkau masih berdosa, kita masih berdosa, dia mati bagi kita. Apalagi sekarang kita adalah anaknya. Penderitaan jangan dihakimi, jangan dinilai, jangan disimpulkan terlalu cepat. Amin. Bila doamu belum dijawab, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Fokus pada pertandingannya saja. Saya tidak menjanjikan kemudahan, tetapi saya bisa menjanjikan berdasarkan apa yang tertulis. Ketika Yesus meninggalkan bumi ini, dia berkata satu kata yang sangat luar biasa. Immanuel, aku menyertai kamu. Amin, saudara. Kesan terakhir yang diterima oleh murid-murid tentang Yesus adalah dimanapun kita berada, dia menyertai kita. Amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan. Jadi dalam batin ada pergumulan dan kita seringkali tergoda untuk mencari-cari. Iya, ini kayaknya aku. Dan biasanya kita kaitkan dengan sesuatu yang lebih spiritual. Betul nggak? Ya, apalagi ketemu teman yang juga bukan orang yang diurapi Tuhan, tetapi lebih kepada hakim. Bapak Ibu masih ingat ya kisah Ayub ya? Waktu itu dia kan ketemu dengan teman-temannya di Starbucks. Dan apa penilaian teman-teman terhadap Ayub? Betul ya? Penilaian mereka itu sebenarnya menambah apa yang lebih dahulu telah ada dalam diri Ayub. Orang ketika dalam penderitaan yang tak kunjung berakhir, dalam penyakit yang tak kunjung sembuh, hal pertama yang dia lakukan adalah menyalahkan diri sendiri. Dan kemudian hal ini, Pak Gembala, diperparah dengan tantangan yang kedua, karena kita sedang berada dalam kehidupan berkomunitas, berurusan dengan apa yang dinilai orang-orang lain atau dunia ini tentang penderitaan atau pergumulan yang sedang kita alami. Ada yang paham maksud saya? Bapak Ibu, kadang-kadang begini, menjalani penderitaan saja sudah berat. Tetapi seseorang pernah berkata, kita menderita lebih berat berdasarkan bukan penderitaan itu yang sedang kita alami, bukan karena apa yang kau alami, tapi apa yang engkau pikir tentang orang lain menilaimu dalam penderitaan itu.
Waktu kita bangkrut contohnya, yang paling kita takutkan dan yang paling kita marah ketika orang kita mulai percaya karena kita tahu komunitas kita, ya kan? Kita seringkali memuji, lihat tuh orang itu, dia setia. Ya sekarang dia layak dapat bintang. Salah iklan ya? Iya, salah iklan. Itu harusnya khotbah tadi malam ya. Ya lihat tuh setia. Pernah dengar kalimat-kalimat kayak begitu? Wih, Pak Wisnu, sekarang jemaatnya 500 loh. Padahal Pak Yori kemarin berkhotbah penderitaan. Langsung 2025 ini 500. Lalu orang mulai puji begini, oh iya, itu karena dia setia. Dia dapat diandalkan. Pertanyaan saya, kalau ukurannya pada itu baik, amin. Tapi apakah gembala atau pendeta yang memiliki jemaat 20, 25, bahkan cenderung ke arah 12 bukanlah orang yang setia? Pertandingan belum berakhir, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita menderita karena mengalami penderitaan. Lebih menderita lagi karena kita berasumsi apa yang dinilai orang terhadap penderitaan yang sedang kita alami. Ada beberapa orang keluarga yang sampai tahun 2 digit belum dikaruniai putra dan putri, itu paling banyak mengalami penghakiman dan biasanya suka disuruh macam-macam. Betul ya? Kok belum sih cek? Kok belum sih? Coba pemberesan lagi. Ketemu dengan pendeta Pak Wisnu, biar diruqyah. Kenapa? Kayaknya masih ada yang lain-lain ini. Dan kita pun kadang-kadang coba lihat pertemuan kita, fellowship kita. Hati-hati juga, termasuk fellowship hamba Tuhan. Amin saudara. Kadang-kadang kan kita ketemu orang, pertanyaannya bukan apa kabar, parkir di mana. Itu kan lebih dari pertanyaan inter. Apa maksudnya? Parkir di parkiran motor. Hah? 20 tahun pelayanan masih naik motor. Kamu berlutut, kami doakan rame-rame. Kita tengking kutuk helm. Masih kurang lagi. Ini jokes paling sering dulu ya. Tahun depan saya akan pakai lagi ya. Jadi sekarang tolong pura-pura ketawa. Kalaupun kita pakai mobil, emang selesai? Mereka tanya, mobil yang mana? Nah kita sedang hidup di dunia yang menghakimi. Sehingga bahwa begini, kalau kita tidak memahami apa berita Injil tentang penderitaan, pergumulan yang mari, iya, ayo, saya tunggu sampean. Oke, iya sudah, ayo lanjut, gantikan saya khotbah. Oh enggak, malah ketawa. Ya, setelah ini kami ada rapat Bapak Ibu ya. Pak Danu nanti mau beli satu hotel di Haleluya. di apa tuh yang aplikasi main hotel-hotel bawah itu. Lalu kita terhakimi berdasarkan apa? Penilaian orang. Karena kita hidup dengan masyarakat yang berteologi. Amin saudara. Anda mengalami penderitaan. Anda cerita sama teman Anda. Kalau orangnya nggak diurapi oleh Tuhan, nggak memiliki pemahaman kebenaran yang baik, biasanya kita kan langsung disalahkan. Makanya kamu saya bilang juga apa? Tambahkan puasamu supaya Tuhan lebih mengasihimu. Aduh, bayangin saudara. Puasa masih kurang. Mau puasa Senin Kamis aja asam lambung naik. Makanya kamu satu hari baca berapa pasal? 1. Itulah masalah. Kalau mau mengalami terobosan rohani, maka kamu harus tambahkan 5. Bahkan 10. Supaya apa? Tuhan lebih mengasihimu. Come on. Saat kita masih berdosa, dia mati bagi kita. Apalagi kita sekarang anaknya. Ada sesuatu yang harus dapat dijelaskan oleh Injil. Tapi yang pasti, penderitaan yang engkau alami bukan menunjukkan Allah lari, apalagi meninggalkan. Yes. Amin saudara. Masih punya nyali untuk mendengar lebih lagi? Amin. Akhirnya saudara tahu kan ternyata penderitaanmu saat ini belum apa-apa kan? Haleluya. Ya, tapi tidak juga saya akan berkata makanya mari buka hati untuk menderita lebih lagi. Ada juga kayak begitu. Saya banyak jumpa orang-orang yang sok keras kayak begitu, sok kuat kayak begitu. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari jerawat tumbuh aja, nggak berani keluar, bahkan datang komsel pun nggak berani. Kenapa cek? Itu jerawat tumbuh 1. Padahal kalau lagi ketemu kita rela menderita. Jerawat tumbuh 1, hancur langsung. Amin. Makanya banyak orang kayak begitu, dia dengan gagah perkasa, superioritas penderitaan, kecoa lewat dari samping dia geleng-geleng kepala. Sambil dia bilang sama temannya, kan kita tahu model orang ini.
Lihat kita aja dia cerita. Amin. Amin. Tapi sabar, setiap khotbah penderitaan memiliki ujung. Amin. Maybe bukan happy ending, tetapi kebenaran yang akan memerdekakan kita. Nah, sekarang kita kembali kepada konteks Ayub. Iblis tidak pernah mendapatkan kuasa dari Allah atas hidup umat manusia. Yang sepakat katakan amin. Ya, kenapa ini saya awali? Karena di ayat yang ke-6 Pak Wisnu seolah-olah kan ada kata-kata yang begini. Next slide. Oh ya, thank you. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu. Lalu ada kalimat yang seolah-olah memelas kesannya. Betul ya? Impresi saudara ketika mendengar itu kan hanya apa? Sayangkan jiwa nyawanya. Aduh, kok kayaknya Tuhan itu takut banget ya, gelisah banget. Tapi kalau kita periksa dalam teks yang lain, dalam versi NIV, maka tulisannya adalah seperti ini. Mari Bapak Ibu luaskan lidah saudara. Kita akan membaca bahasa Inggris, dan kelancaran membaca dipengaruhi oleh apa sarapan Anda tadi pagi. The Lord said to Satan, ini firman yang tegas. Very well then, he is in your hands, but you must spare his life. Jadi dari awal ketika Allah mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, batasannya jelas, nggak boleh sentuh. Itulah yang membuat kita yakin berpulangnya seseorang ke rumah Bapa itu karena apa? Tuhan yang menyambut dia. Bapak Ibu, penyakit tidak akan membawa kita pulang, separah apapun penyakitnya. Allah yang baik itu makin bertambah eskalasi penderitaan dalam penyakit, Allah akan melakukan dua hal. Dia menyembuhkan kita untuk pulang ke rumahnya, atau dia melakukan mujizat. Apapun yang terjadi, Allah itu baik. Amin. Amin. Ini bukan sekedar khotbah yang berpihak pada Allah. Ini adalah khotbah yang berpihak pada kebenaran. Amin. Dan kalau kebenaran ini mendatangkan damai sejahtera. Lalu kita masuk kembali ke Ayub. Apa yang dialami Ayub di dalam batinnya? Ayub bisa saja mengalami pribadi yang merasa berjuang sendiri. Coba lihat, teman-temannya datang, beritanya cuma satu. Udah, yuk ngaku aja. Nggak mungkin nggak ada dosa. Pernah ngalamin seperti itu? Aduh, itu jengkel banget, mau kita kutuk, ya kan? Tapi takut jadi beneran, ya kan? Kalau jadi kodok kamu, jadi kodok. Kan nggak mungkin. Gimana cara balikinnya, itu masalahnya. Ya kan? Makanya ada orang bilang begini, pembelajaran karakter di Indonesia yang paling mujarab adalah kisah Malin Kundang. Betul ya? Karena kisah Malin Kundang itu menunjukkan anak yang kurang ajar dan mama yang suka mengutuk. Haleluya. Lihat apa yang dikatakan istrinya. Maka berkatalah siapa? Istrinya. Bapak Ibu, tanpa no offense ya, ini bukan tentang istri. Amin saudara? Iya, ini tentang istrinya Ayub, yang ternyata adalah representasi dari siapa? Gereja. Amin. Amin. Berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Berarti Ayub mengalami masa di mana dia berjalan seorang diri. Dia mungkin ingin curhat terhadap anaknya, tetapi yang muncul adalah apa? Kenangan duka tentang kehadiran anak-anaknya di masa lalu. Dia ingin sharing dengan istrinya. Jawaban istrinya dia sudah tahu. Ngapain kamu masih datang berdoa? Ayub berada dalam lembah yang dalam. Next slide please. Sorry. Ayub berada dalam lembah yang dalam. Mengapa? Saat seseorang merasa berjuang sendiri hadapi persoalan, dia percaya, waduh, ini kata percaya saya gunakan bahwa di dalam jiwanya betul-betul bahwa dia sedang berada dalam lembah yang dalam. Nah, kalau ternyata posisi kita ada di lembah, bagaimana kita, di mana kita mencari penghiburan bagi jiwa kita? Beberapa di antara Anda mungkin akan mencoba, rasanya perlu menambahkan aktivitas rohani yang lain. Bukan itu. Solusinya adalah kita datang kepada Dia yang adalah pemilik jiwa kita. Thomas Watson pernah mengucapkan sebuah statement yang sangat indah menurut saya, minimal. Dan mari sama-sama kita baca. 2, 3. The world can create trouble in peace. Oh, bisa ya, betul ya. Kami kemarin nggak ada dosa apa-apa, tiba-tiba Bogor mengirim hadiah istimewa.
Betul ya? Tadi saya ketemu bule lagi mau fitness di situ tuh. Tadi jam 6 saya coba tanya, besok mungkin saya fitness, rencananya. Iya, saya ketemu bule dan saya mendekati dia pakai mobil plat F. Plat F itu kan berarti Sunda teh kan? Karena memang F itu dipilih karena orang Sunda itu fasih ngomong huruf F. Lalu tiba-tiba tentangnya mau kemana, dia nanya begini, hey, how about dia tadi kemarin ya gimana, rumahmu aman nggak? Saya bilang tingkat, aman. Padahal nggak ada apa-apa saudara. Hujan banjir kemarin di daerah sekitar kami itu, Bapak Ibu tahu itu banjir yang paling luar biasa. Tak ada hujan, tiba-tiba air naik. Itu kan orang baru melihat itu. Dan di situ saya lihat, karena saya masuk bersama Komandan Bini, kami berdua masuk bawa makanan ke beberapa jemaat yang sudah terjebak dari pagi hari. Waduh, kita lihat mobil mewah terendah. Ya, sampai saya bilang sama Beni, ada Mercy, ada BMW. Tolong kamu hafal plat nomornya, supaya nanti kalau selesai ini, Kak Yori nggak akan beli yang ini. Yes, Amin. haleluya. Ya, dan dia tahu dia malas jawab itu sudah. Ya, karena dia lama kenal saya ya. Ya, tapi minimal kan, betul ya? Ya, ini Mercy ini. Yang Avanza depan biarkan saja. Yang Mercy. Entah uang dari mana yang kita punya. Haleluya. Tapi saudara, bagaimana caranya? Saya ini alumni banjir juga, saudara. Dan lebih bodoh dari jemaat-jemaat Kemang yang mengalami banjir, Pak Wisnu. Tahu Pak Wisnu, gara-gara banjir saya hampir murtad. Nanti kapan-kapan di warung kopi saya cerita. Karena khotbah saya lagi live juga di Facebook saya. Ini buat yang di Facebook. Udah, gak ada cerita tentang itu. Tapi Tuhan, Dia dapat membawa kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Amin. Kenapa Tuhan bisa melakukannya? Itu pertanyaannya. Karena Dia tahu situasi hidup kita. Tuhan tahu rasanya berjalan sendiri dalam ketaatan kepada misi Allah dalam hidupnya. Yesus tahu, Bapak Ibu. Saya boleh minta pemain gitar dan piano dampingi saya di depan. Lihat perjalanan Yesus. Dia memulai dari secara sendiri pelayanan puasa 40 hari di padang gurun. Ada yang datang menemani, tapi siapa? Iblis yang datang menemani. Dia sendiri, seorang diri. Dan tidak pernah terpikir di hati Tuhan, seharusnya Bapa bersuara kepada Petrus dan teman-temannya, biar mereka juga ikut menderita. Nah, Yesus berjalan sendiri. Lalu kemudian ketika di Taman Getsemani sebelum penyaliban, Dia pun berada seorang diri. Ada murid-muridnya, tapi batinnya seorang diri. Murid-muridnya menemani Dia secara tubuh, tetapi hati mereka jauh dari suasana Getsemani. Yesus berdoa sambil berpeluh darah. Mereka tertidur dengan nyenyak. Ada kalanya dalam hidup kita marah kepada Tuhan dan kita marah kepada lingkungan kita. Where are you guys? Lalu kita bikin status Facebook. Ternyata saya tidak dicintai seperti waktu kaya dulu. Sekarang waktu saya susah, ya kan? Seperti slogan-slogan itu kan, yang sosialis itu kan, waktu kamu kaya, ya kan? Orang tahu siapa kamu. Waktu kamu miskin, kamu tahu siapa orang-orang di sekitarmu. Apakah gereja seperti itu? Enggak. Bapak Ibu, kesendirian dalam penderitaan yang belum berakhir adalah sebuah keintiman dengan Tuhan. Yesus sangat intim dengan Bapa. Minta dari aja. Kamu main pelan aja. Ya, ngebloknya lebih lama. Yesus intim dengan Bapa dalam penderitaannya. Mulai dari padang gurun, tanpa makan, tanpa minum. Yang datang dipikir teman, tapi ternyata setan. Menawarkan semua kejatuhan yang sedang masih terjadi, bahkan menjadi cara iblis untuk membawa manusia dalam kejatuhan. Lalu dalam kesendirian di Taman Eden, di Taman Getsemani, dia seorang diri, berpeluh darah, ditemani murid-muridnya, namun hati mereka tidak bersama dengan dia. Dan pada puncaknya Yesus seorang diri, seperti ditulis dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira, sama-sama kita baca Bapak Ibu, kira-kira
Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus seorang diri. Ada sih yang disalib bersama, tapi kita tahu siapa mereka. Ada orang-orang di sekitar salib, tapi kita tahu siapa mereka. Dan yang terberat adalah begini, Yesus mengambil kuk yang tak dapat kita pikul, yaitu kesendirian ditinggalkan oleh Allah. Itu sebabnya dari awal saya katakan, penderitaanmu tidak menunjukkan Allah meninggalkanmu. Karena penderitaan yang membuat Allah meninggalkan manusia terjadi ketika Yesus ada di kayu salib. Yesus mengambil itu supaya saudara dan saya menerima keselamatan dari Bapa. Yesus harus menjalani jalan sendiri, via dolorosanya sendiri, supaya kita menjalani jalan kemenangan bersama-sama dengan seluruh anggota kerajaan Allah. Yesus mati seorang diri, orang benar yang mati, supaya lewat matinya sang kebenaran ini kita yang berdosa dihidupkan oleh Allah. Amin, saudara. Dia sendiri melakukannya. Kenapa? Dia sendiri menjalani misi Allah seorang diri dalam ketaatan. Yesus berhasil memenangkan pertandingan yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Sama-sama katakan amin. Sekarang di bagian akhir saya mau sadarkan kepada Anda perbedaan antara penderitaan Yesus dan penderitaan Ayub. Ada 3 hal: tujuan, batasan, dan upah. Mari sama-sama kita baca mulai dari tujuan Ayub menderita. 2, 3. Mengalami penderitaan yang mendatangkan Pengetahuan dan pengenalan akan Allah yang Maha Kuasa. Jadi begini, saudara, penderitaan manusia itu justru akan menghasilkan pengetahuan akan Allah. Ayub berbicara kepada Allah bahwa dari kata orang saja aku mengenal Engkau. Tetapi hari ini melalui penderitaan yang begitu perih ini, aku tahu siapa Allahku. Kenapa? Dalam penderitaannya itu Ayub mengalami saat-saat intim dengan Tuhan. Sementara tujuan penderitaan Yesus mengalami penderitaan yang tak dapat ditanggung oleh manusia bagi keselamatan dan kesembuhan kita, sehingga hari ini kita dapat berkata bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Oleh bilur-bilurnya penyakitmu menjadi sembuh. Bapak Ibu, tidak ada kalimat itu yang didengar oleh Yesus bagi dirinya. Dia mengambil jalan sendiri dalam ketaatan demi kebenaran. Kemudian, apa perbedaan penderitaan Yesus dan Ayub dari sudut pandang batasan penderitaan? Dari Ayub mengalami batasan penderitaan, mengalami penderitaan sampai batas yang dapat ditanggung oleh manusia. Penderitaan ini tidak akan membawa maut, Bapak Ibu. Penderitaan ini adalah penderitaan yang dapat kita tanggung. Tetapi batasan penderitaan Yesus, sama-sama kita baca, dia menderita sampai mati di sebuah tiang yang disebut terkutuk. Penderitaan Yesus adalah penderitaan yang tiada akhir. Tidak ada orang yang dapat berkata kepada Yesus, "Come on Jesus, no pain, no gain." Enggak, dia menderita sampai mati di kayu salib. Dan bagian yang ketiga, apa perbedaan penderitaan Yesus dengan Ayub? Adalah dari sudut pandang atau view POV, upah. Apa upah yang didapatkan oleh Ayub? Mendapatkan kembali semua yang telah hilang dari hidupnya dengan berkelimpahan. Kalau Bapak Ibu baca bagian akhir kisah Ayub, waduh, Ayub itu lebih kaya setelah penderitaan. Tetapi Yesus, apa upah penderitaan Yesus? Coba lihat, justru yang dia dapatkan adalah orang-orang seperti kita, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang mungkin pernah mendapatkan segala macam cap negatif. Kalau dia nggak mungkin punya, kalau dia bocuan. Tapi Yesus mati di kayu salib, upahnya apa? Dia mendapatkanmu. Dia mendapatkan orang-orang yang mungkin telah ditolak oleh manusia, tapi penderitaan Yesus yang berakhir dengan kematian membuat aku dan saudara yang hilang ditemukan oleh anugerah. So, no gain, just pain. It's not about us. Ini bukan tentang kita. Amin, saudara. Tapi tentang Kristus. Tentang Kristus.
bahwa penderitaan yang ringan yang kita jalani ini adalah penderitaan di mana kita berjalan sekalipun belum melihat solusi, tetapi engkau tidak akan kehilangan penyertaan Allah. Karena dia mati bagimu, dia bangkit bagimu, dia hidup untuk menunjukkan cara hidup yang menyenangkan hati Bapa. Pada bagian akhir, bolehkah kita baca sampai kita berdiri? Oke, just pengen tentang kita, tentang Kristus. Lalu sama-sama kita baca ini, 2, 3. Penderitaan yang belum berakhir ini bukanlah tanda kekalahan, tetapi proses ke arah keserupaan dengan Kristus. Amin. Doamu belum terjawab, engkau bukan orang yang kalah. Mimpimu gagal, itu bukan tanda kekalahan. Sakitmu belum sembuh, itu bukan tanda kekalahan. Itu adalah sebuah perjalanan menuju keserupaan dengan Yesus. Haleluya. Mari kita ambil sikap doa sambil kita nyanyi lagu ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Sama-sama bawa hatimu pada Yesus. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu. Sebab Engkau tidak pernah jauh dari kami, selalu kekal padaku, menikmati hadirmu. Nyanyi Hosana, bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Kau, mengagungkan Kau layakni. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, ku agungkan Kau layakni sembah. Bapa, hamba-Mu selesai dalam misi pemberitaan Injil di tempat ini. Tuhan, aku berdoa dan menyerupai umat-Mu, mulai dari Pak Gembala, keluarga, seluruh pelayan Tuhan, bahkan jemaat. Masing-masing mereka mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah. Ada penderitaan, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, ada pergumulan yang belum selesai. Tapi aku berdoa jiwa mereka menemukan tempat untuk meletakkan sandaran, yaitu kepada Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kami sadar pergumulan ini yang belum berakhir bukanlah tanda kami sedang dikalahkan. Tetapi pergumulan yang belum selesai ini adalah sebuah pertandingan di mana garis finishnya adalah keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah Engkau dipermuliakan lewat respon umat-Mu dalam mendengarkan kebenaran ini. Demi nama Yesus kami berdoa, dan semua yang menerima firman ini sekali lagi katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Akan kita mempersiapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Saya undang Pak Thomas dan Pak Andi untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, kakak-kakak jemaat Tuhan, sebelum kau menerima sakramen perjamuan kudus,
Alangkah baiknya engkau bersekutu bersama Tuhan terlebih dahulu. Memohon ampun untuk semua hal yang boleh terjadi di dalam kehidupanmu yang sepertinya tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah waktu yang terbaik kita memohon ampun terhadap hal itu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layakkan hati kami, Engkau yang layakkan hati kami, Engkau yang layakkan setiap kami bersekutu bahwa kami sering kali sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti hati Tuhan. Seringkali perilaku kami dalam kehidupan kami tidak membuat hati Tuhan. Jadi Bapa, sekarang kami memohon ampun atas hal itu. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, sehingga kami boleh layak menerima sakramen perjamuan kudus untuk bersekutu dengan Engkau lebih lagi, Bapa. Terima kasih, Bapa. Berkat ada buat Pak Thomas dan Pak Andi yang hendak melayani kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu menjadi kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saatnya, mari kita menikmati persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Angkat roti di tangan kananmu, Bapak Ibu, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mengingat karya Kristus di kayu salib memberikan kita sebuah kekuatan bahwa ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, memberikan kepada setiap kita kekuatan untuk berjalan bersama Yesus di dalam penderitaan, di dalam pergumulan kita. Kita tahu ada Yesus bersama kita. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita menikmati bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan cawan anggur. Dan angkatlah di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, kakak-kakak jemaat Tuhan, mengingat darah Kristus yang tercurah di kayu salib, itu semua meterai yang baru buat engkau. Engkau adalah milik Kristus. Segala ikatan kutuk, ikatan dosa dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang engkau menjadi ciptaan baru yang menyenangkan hati Tuhan. Kita semua dikuatkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita menikmati persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bila engkau menikmati persekutuan dengan Tuhan, ayo kita sembah Tuhan. Ucap syukur, aku mengucap syukur atas pertolongan-Nya, atas kekuatan-Mu dalam kehidupan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupanmu
kita memuliakan Tuhan melalui tubuh, jiwa, dan roh kita, dan kita menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita sama-sama berkata amin, amin. Dan silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya silakan Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Pastor Yuri. panggilannya? Yuri. Oh Yuri, tadi bacanya pas gue deh. Terima kasih luar biasa malam hari ini. Bersuka cita masih? Ada yang bersuka cita masih? Bersuka. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini sebelum saya membawakan Marta Jumat malam hari ini, sebelumnya kita mau mempersiapkan diri untuk persembahan kita. Ada yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh lambaikan tangan. Oke, gereja memberikan ada 2 amplop persembahan. Ada yang berwarna biru untuk persembahan syukur kita setiap hari Minggu, dan warna orange itu untuk persembahan persepuluhan kita. Boleh dibawa pulang ya Bapak Ibu semua saudara, tidak harus hari ini, tapi bisa minggu depan. Mungkin ada pergumulan khusus untuk didoakan, boleh dicatat di dalamnya ada kertas. Nanti kami tim pembelajaran akan berdoa buat saudara yang tim untuk didoakan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan, boleh mendapat berkat-Mu Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami juga Tuhan tidak lupa Tuhan untuk kami mengucap syukur Tuhan melalui berkat yang sudah kami terima Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik untuk kami, untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur dan kami memberikan yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Untuk pengumuman 1 minggu ke depan, selamat datang buat Jumatnya, mungkin buat pastor. Selamat datang pertama kali ya. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Dan yang lain jemaat Tuhan yang setia. Oh, ada lagi. Selamat datang. Puji Tuhan. Selanjutnya ada laporan persembahan dan persepuluhan untuk gereja di tanggal 30 Maret 2025. Ada persepuluhan HMP dan persepuluhan NN. Selanjutnya untuk ibadah minggu depan di tanggal berapa ini? Tanggal 13 April di tempat ini jam 5 sore. Kita akan dilayani oleh Pastor Wisnu Prabowo. Nggak asing ya. Puji Tuhan. Dan untuk pelayanan sekolah minggu akan dilayani oleh Kak Yosef. Dan baik kelas ya sekarang. Kelas kecil dengan Kak Yosef dan kelas besar dengan Kak Silvi. Haleluya. Yes. Puji Tuhan. Selanjutnya ada doa malam kita di setiap hari Selasa jam 6 sore. Sementara kita pakai via Zoom. Untuk linknya nanti sudah ada. Dan nanti akan di-up lagi di grup untuk semua, nggak harus pengurus ataupun yang terlibat di pengembalaan aja, tapi semua jemaat yang rindu untuk bergabung, untuk kita berdoa bersama-sama, kita bisa join bersama. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya kita ada fresh di hari Kamis. Sudah rindu kali ya? Sudah 2 minggu ya?
minggu kemarin kan libur ya, benar. Fresh hari Kamis di tanggal 10 April jam 18.30. Lokasinya ada di rumah Bapak Andi. Bapak Andi ya. Bapak Andi. Yang kebetulan suami saya, Pak. Haleluya. Kok kebetulan sih? Untuk rumahnya itu ada di Jomblangan. Untuk seroknya nanti akan muncul di grup. Yes. Saja untuk selanjutnya mari melayani. Gereja membuka kesempatan untuk semua kita saling melayani bersama-sama di tempat ini. Untuk yang rindu terlibat bisa menghubungi saya, Bu Peggy, Pak Wisnu, boleh, Bu Siska. Yes. Ya, kita bersama-sama untuk kita belajar melayani di tempat ini. Yes. Untuk pelayanan jemaat yang rindu untuk pelayanan doa ataupun makan malam bisa menghubungi telepon 081 sekian. Oke, terima kasih. Itu saja untuk warta jemaat 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bahwa penyertaan sempurna atas hidup kami yang kemarin, hari ini, dan besok. Penyertaan tidak akan pernah kurang. Tuhan, saat ini kami akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, Tuhan. Engkau hadir atas Indonesia, Tuhan. Dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah, Tuhan. Berkati, Tuhan. Berkati. Tuhan hadir atas mereka. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk kota Yogyakarta, Tuhan. Begitu juga Yogyakarta, Tuhan. Berkati, Tuhan hadir atas hati, jiwa, dan roh pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk hotel LPP tempat kami beribadah di tempat ini. Tuhan sertai, Tuhan beri perkembangan atas hotel ini, Bapak. Mereka sudah beri izin kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk gerejamu MS Sudirman, Tuhan, atas segala problematika, Tuhan, atas semua pelayan Tuhan satukan hati kami semua di tempat ini, Tuhan. Bapak, terkhusus kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan melakukan tes di beberapa hari ini, Tuhan. Sertai dan berkati anak-anak kami, Bapak, terima kasih. Semua untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Ya, mari Bapak Ibu kita berdiri bersama. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menikmati berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, di akhir ibadah ini kau boleh arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Bukti bahwa engkau hanya bersandar dan berharap penuh kepada Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan yang tercurah melimpah diberikan kepadamu, dan berkat Tuhan ini diberikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat Tuhan ini Bapak Ibu memberkati engkau, memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah pula sekolah, kuliah, dan masa-masa studimu. Diberkatilah pula segala bentuk pelayananmu kepada Tuhan. Dan yang pasti berkat Tuhan ini memberkati rumah tempat tinggalmu, apapun bentuknya, menjadi rumah tempat tinggal yang penuh sukacita dari Tuhan,